Oke, jumpa kembali teman-teman di channel YouTube saya teman-teman. Untuk sekarang kita bisa lihat untuk XAUUSD jika kita masuk di H1 atau M30 ini udah kelihatan jelas teman-teman. Di sini sebenarnya ada area supply, di mana area supply ini biasanya saya gunakan untuk sell posisi, acuan untuk sell posisi. Namun di sini harus menunggu, jika kita mau sell posisi harus menunggu suatu reaksi, dan suatu reaksi itu biasanya muncul atau meninggalkan sebuah konfirmasi. Nah, semisal XAUUSD nggak bisa nyampe supportnya ini, kita ngambil reaksi kecil-kecilnya. Sekarang saya scalpingan di XAUUSD ini, jadi saya hanya mencari reaksi kecil dari sebuah area penting ini. Kita nunggu reaksi kecil untuk melakukan sell posisi. Kita bisa nunggu di M1 teman-teman. Nah, di M1 ini terjadi sideways. Aku hanya menunggu break structure, yang tentunya berarti harapan saya ketika break structure teman-teman, break retrace, ada penurunan lagi. Nah, sampai mana penurunan kita bisa lihat di M5 atau mungkin di M15. Aku nggak akan ngambil jauh-jauh, di sini ada area SNR. Aku sampai sini, semisal ngambil selku sampai area SNR ini atau resisten become supportnya. Kita nunggu di M1 teman-teman. Ingat, ini tadi adalah garis SNR nya, saya namakan dulu di sini SNR. Kita nunggu breaknya ini. Harapan kita berarti harga akan terkoreksi sampai mana? Sampai area SNR. Kita nanti bisa ngambil keputusan untuk sell posisi. Nah, kalau seperti ini kan kita nggak bisa lihat breaknya. Kita bisa lihat break itu ketika kita zoom lagi di time frame kecilnya. Aku akan nunggu dia koreksi dulu, agak jauh dikit. Saya akan masuk 0,05 dulu. Nanti semisal ada kenaikan lagi, saya akan ambil 0,05 lagi untuk sell posisi. Stop loss berarti di area resistennya. Kenapa saya taruh stop loss di area resisten sini? Ketika nanti harga terjadi break resisten ini, ya berarti harapan kita sudah nggak ada. Saya masuk 0,05 lagi. Harapan untuk turun, kita kan berasumsi harga akan turun nih. Ketika sudah break area resisten berarti ya sudah, harga selanjutnya retrace, setelah itu lanjut lagi naik. Untuk take profit kita paskan di garis SNR kita. Oke, kita sudah masuk 0,1 atau 0,10. Seharusnya jika ini kita bisa zoom lagi sampai paling kecil, semisal ada 5 detik, kita bisa lihat di sini ada apa. Karena semisal memang benar-benar di sini sebenarnya ada area supply, itu lebih aman. Karena pasti harga memantul atau berbalik itu di area supply itu. Ditunggu aja teman-teman. Jadi kita hanya memanfaatkan reaksi, ini reaksi dari yang ditimbulkan, ingat, yang ditimbulkan oleh suatu peninggalan dulu. Di sini ada area penting. Jika kita masuk ke time frame yang lebih besar, ini lebih jelas untuk area penting ini. Nah, area penting ini biasanya digunakan untuk seller atau melakukan sell posisi. Maka dari itu aku menunggu suatu reaksi di sini yang ditimbulkan oleh peninggalan area penting itu. Oke, bentar, nyentuh SL enggak, semisal nyentuh SL, kita cari momen lagi nanti atau menunggu pergerakan selanjutnya. Tadi saya juga habis entry di GBP USD teman-teman, sudah tersentuh take profit, dan tadi saya bagikan di Discord untuk GBP USD. Untuk GBP USD jam setengah 1 siang tadi saya bagikan di Discord untuk entry GBP USD dan hasilnya oke, profit. Dan saya juga entry yang di copy trade tadi. Ini saya entry di copy trade, profit 32 US dollar. Aku nggak nyuruh teman-teman itu ikut nyalin strategiku yang di copy trade. Teman-teman jika penasaran, ini hanya saya gunakan untuk jika teman-teman penasaran dengan transaksiku, silahkan dilihat di copy trade. Untuk akun kecil saya bisa dipantau yang di copy trade. Jadi teman-teman bisa lihat sebenarnya sistem tradingku itu seperti apa, sistem transaksiku itu seperti apa. Teman-teman bisa lihat. Jadi ini dari modal 500 dolar teman-teman, saya menggunakan 2% dari 500 dolar teman-teman, itu 10 dolar. Jadi maka dari itu di sini ketika saya loss saya itu 10 dolar, 11 dolar, 7 dolar, nggak lebih dari 2%.
dari modal saya. Ini ada 10 dolar, ini ada 6 sama 5. Ini sebenarnya 2 layer. Yang penting ketika kita rugi, resikonya tetap terukur, yaitu tetap nggak lebih dari 10 dolar atau 2% dari modal saya. Semisal profit saya 100 dolar seperti itu. Dan untuk imbal hasilnya copy trade saya sudah 20%. Teman-teman bisa pantau untuk entryan saya. Ini break lagi teman-teman, break lagi untuk supportnya atau swing low yang ini bisa dikatakan aman. Break swing low, retrace bisa dikatakan aman. Berarti selanjutnya untuk strukturnya atau trennya turun. Bentar, ada kenaikan lagi, saya tambah muatan 0,10 lagi. Oke, saya tambah lagi. Sudah running 200 ribuan. Coba kita lihat di M15 nya gimana. Apakah memang benar-benar bisa turun sampai situ? Sebenarnya masih bisa teman-teman. Karena gini. Nah, jika kita lihat teman-teman, harga itu udah jauh banget untuk naiknya. Harga jauh banget mengalami kenaikan. Yang berarti apa? Suatu harga itu perlu nafas. Yang berarti akan ada koreksi. Dan di sini tadi kita sudah temukan yang namanya konfirmasi untuk pembalikan. Di M1 tadi sudah kelihatan bahwa sudah ada gerakan break ini. Bentar. Kita waspadai ketika harga tiba-tiba ada gerakan shoot, setelah itu turun. Takutnya masih sampai sini, setelah itu kembali lagi. Agak jauh kan dikit untuk SL nya. Floating minus 300 ribuan teman-teman. Tapi ini ada candle strong banget, membahayakan. Ini juga ada resisten di sini. Ini bisa naik kalau kita lihat menggunakan support resisten. Untuk sekarang saya nggak tahu apakah masih bisa untuk turun karena ini tadi ada resisten di sini teman-teman. Jika teman-teman lihat di sini ada resisten, ya. Jika teman-teman belum lihat video support resisten saya, bisa dilihat dulu. Ya, semoga bisa nembus lagi untuk ini aman. Bisa dinyatakan benar-benar aman. SL tak taruh sini, bawahnya sini sekarang. Karena kenapa? Ya wes, nembus ini, break, berarti lanjut untuk naik. Tapi kalau masih lanjut turun berarti ya wes, turun itu. SL SL. Oke, SL. wes kita nyari momen lagi. Habis ini masih ada penurunan untuk XAU. Kita nyari momen lagi. Ini area penting saya. Kita cari buy. Ini area penting saya. Aku nunggu di sini, biasanya saya sebut dengan energy zone. Entry di situ. SL di bawah. Kita ambil 1/3 saja. Sebenarnya yang ideal itu di sini. Semisal ini nanti retrace sampai sini ya, take profit saya taruh di sini. Kita nunggu di bawah ini. Ya, biar sampai masuk dulu, biar masuk zona dulu. Biar ke bawah sedikit, aku masuk 0,1 dulu. Ini belum. Satu kali lagi penurunan. Tapi semisal nanti ternyata tembus, ya wes, berarti ini udah nggak valid. Ini berarti cancel. Tapi jika masih belum tembus dan masih ke bawah, untuk zona yang ini masih aktif. Oke, agak bawah dik. Oke, masuk. Aduh, dapatin dek sini. Nunggu ke bawah lagi, tak entry lagi aku. Ada penurunan sampai bawah lagi, tak entry. Oh no. Ayo nunggu masuk dulu, nunggu masuk. Wes, dapat cantik banget. Ya. Semisal ada posisi masuk lagi ya tak entry lagi nanti. Oke, bentar. Ini setidaknya recovery teman-teman. Aku nggak bisa ngambil keuntungan untuk hari ini, mungkin hanya recovery kerugian tadi. Ini masih ada. Oh, ini nih. Masih ada kenaikan sampai sini. Oke, running 600.000, 700.000. Close. Oke, ya 1.500. Masih aman lah ya. Terrecovery. Oke lah. Tadi kita loss ada 400-an teman-teman. Ada 400, profit 600. 600 dikurangi 400 berarti saya masih profit 200 ribuan. Oke lah, kita WD 200.000. Atau ini sebenarnya kita genapkan aja wes. Ini kan hasil profit juga kemarin. Kita genapkan menjadi 1 juta. Jadi WD kita itu 588.000.
Oke, WD. Kita WD 588.000. Oke. Konfirmasi. Kita konfirmasi lagi. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini untuk hari ini agak deg-degan sedikit karena hampir saja, tapi untungnya terrecovery. Kita WD 588.000 rupiah. Oke, kurang lebih seperti itu untuk video kali ini. See you next time.